Sekarang kita lihat soal yang ini. Sebuah partikel bermassa 3 kg diikat pada ujung tali tegar tak bermassa dengan panjang L. L-nya 2,4 meter ya ini ya. Ujung tali satunya dipasang tetap di atas, diikat. Partikel tersebut diputar dengan kecepatan sudut konstan. Ya, ini kecepatan sudut konstan omega. Ini maksudnya omega ya. Sehingga bergerak dalam bidang horizontal. Sudut antara tali dengan sumbu vertikal Z adalah theta. Oke, ini tetanya. Percepatan gravitasinya G. Jika sudut konstan theta sama dengan theta 0, dengan cos theta-nya adalah 1/3, dan theta itu adalah sudut antara tali dengan garis vertikal, sehingga M berada pada bidang horizontal yang tetap. Artinya ini teter ya, horizontal yang tetap. Agak miring kayak gambar gini. Maka besar kecepatan sudut rotasi omeganya sama dengan berapa? Ya, kita lihat informasinya di soal ini adalah bahwa benda ini punya massa, maka kalau kena pengaruh gravitasi dia jadi punya berat, kita sebut saja ini mg. Benda ini tidak jatuh karena dia ditahan oleh tali, tapi jangan lupa talinya ke arah sebelah sini, ini tegangan talinya. Maka kalau tali itu tegangan sebelah sini dan talinya bentuk sudut theta, kita bisa tuliskan juga bahwa yang namanya theta itu bisa sama dengan ini. Nah, dan T ini kita proyeksikan ke bagian sebelah sini jadi T cos theta. Karena dekat dengan sudut bagian sebelah sini, kita dapat jadi T sin theta. Di soal disebutkan bahwa benda ini berada di bidang horizontal yang tetap. Artinya apa? Artinya dia tidak bergerak naik ataupun turun, maka sigma Fy-nya dengan 0. Maka kita bisa nyatakan bahwa T cos theta dikurang mg itu sama dengan 0. Maka T dikali 1/3 sama dengan mg. Maka kita bisa dapat bahwa nilai T adalah 3 mg. Nah, ini dari di sumbu Y-nya. Nah, di soal disebutkan bahwa benda ini bergerak melingkar. Nah, dan diberitakan juga bahwa kecepatan putaran itu omega. Kecepatan sudutnya konstan. Nah, maka kalau begitu kita pun tahu bahwa benda yang bergerak melingkar itu akan mendapatkan gaya sentripetal. Dan untuk kasus ini dasarnya dari mana? Asalnya dari T sin theta sebelah sini yang berarah ke menuju pusat. Nah, jadi ini sebagai penyebabnya T sin theta. Sin theta-nya di mana? Nah, kalau kita lihat ini segitiga siku-siku. Maka kalau kita coba buatkan seperti ini segitiga siku-sikunya. Seandainya ini kita sebut sebagai theta dan bagian sini disebut L, maka bagian sebelah sini kita tahu ini adalah jari-jari lingkarannya ya. Maka ini kita bisa sebut sebagai R. Dari sini kita tahu bahwa sin theta hadap bagi miring ya, itu sama dengan R bagi L. Maka kalau kita lanjutkan, gaya sentripetal itu kita tahu M omega kuadrat kali R sama dengan T-nya kita gunakan yang sebelah sini 3 mg kali sin theta-nya adalah R bagi L. Ruas kiri, ruas kanan, kita lihat ada yang sama ya. Massa R, R. Sehingga kita punya omega kuadratnya sama dengan 3G per L. Nah, seandainya kita substitusikan, masukkan angka-angkanya untuk omega kuadrat ini bisa jadi 3 kali G-nya kita gunakan 9,8 dibagi dengan L-nya adalah 2,4 ya. Ya, baik. 2,4. Nah, jika kita lihat sebelah sini, ini 2,4, ini 3. Bisa disederhanakan? Iya. Jadinya ini 0,8 ya. Maka kita bisa tulis jadi 9,8 bagi 0,8 itu seolah-olah bisa kita tulis jadi 98/8 gitu ya. Jadi 98 bagi 8 itu 1, ininya 8, 1, ini 18 kali 2, 16, sisa 4, kita koma, maaf 2 ya. Ini kali 2 lagi, jadinya 16, sisanya 4, ada 0, kali 5, jadinya 40. Nah, habis, maka ini adalah nilainya 12,25. Dan kita tahu kalau misalkan dicari omeganya berapa? Ya jelas, akar dari 12,25. Akar 12,25 berapa? Ya, 3,5. Satuannya apa? Radian per sekon.